Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bunda dimanapun berada. Senang sekali hari ini Bunda bisa menyapa sahabat Bunda dimanapun berada. Dan hari ini Bunda akan sharing tentang bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Terkadang banyak hal yang kita hadapi dalam hidup kita yang membuat kita itu merubah atau berubah secara tidak kita sadari 180 derajat ya dari diri kita yang sebelumnya, misalkan dari segi emosi, dari segi perilaku, bahkan lingkungan pergaulan kita, atau bahkan hal-hal lain yang detail yang terjadi pada diri kita sendiri itu bisa saja berubah karena adanya situasi-situasi atau problematika-problematika yang kita hadapi selama kita hidup. Jadi apabila kita semakin baik mengenal diri kita sendiri, kita tentu akan lebih bisa dan lebih sesuai, lebih adaptif membangun perubahan yang positif ke depannya. Nah, bagaimana sebenarnya langkah-langkah untuk kita mengenal diri kita sendiri sehingga kita menjadi manusia yang berkualitas? Ikuti terus dan simak terus videonya. Hal yang pertama yang dapat kita lakukan untuk betul-betul kita bisa mengenal diri kita sendiri adalah mulailah untuk mengidentifikasi, mendeteksi kepada diri kita kelemahan dan kekurangan yang kita miliki. Nah, apa yang dimaksud dengan kelemahan yang kita miliki dan kelebihan yang kita miliki? Jangan Anda berpikir bahwa ketika kelebihan itu ada sesuatu yang sering dipuji oleh orang lain, tidak. Tapi kelebihan itu lebih kepada kemampuan Anda melakukan sesuatu, baik itu secara perilaku, secara pola pikir, atau secara emosi, atau secara bahasa gitu. Dan itu mudah dan sangat cepat Anda pelajari. Nah, ini kelebihan. Contoh misalkan ketika Anda mampu untuk belajar rangkaian bahasa gitu, dan itu mampu diterjemahkan dan mampu disampaikan kembali dengan bahasa-bahasa yang dapat dipahami oleh khalayak ramai, ya. Jadi itu merupakan sebuah keterampilan atau merupakan sebuah kelebihan gitu. Jadi nggak semua orang mampu memahami teks dan mampu menyusun narasi yang tepat untuk dipahami oleh orang lain ya, dengan informasi tersebut dan dipahami oleh diri kita sendiri. Itu suatu kelebihan. Atau bahkan misalkan kita orang yang mempunyai optimisme yang tinggi, misalkan kita mampu untuk keluar dari persoalan hari ini, kita kena marah nih misalkan, atau punya tekanan kerja yang luar biasa dan membuat mood kita tidak stabil. Namun kita hanya butuh waktu beberapa menit atau 1 atau 2 jam saja untuk bisa keluar dari kondisi yang tidak stabil tersebut. Nah, ini kelebihan sebenarnya. Nah, sedangkan kelemahan itu sendiri adalah ketidakmampuan kita atau apa yang disebut dengan misalkan kita begitu sulit untuk mempelajari itu gitu. Jadi hal-hal tertentu yang sulit untuk kita pelajari dan kita aplikasikan, atau hal-hal tertentu yang sulit mendapat perhatian kita. Nah, ini salah satu bentuk dari kelemahan kita. Jadi bukan berarti karena kamu nggak suka makanya kamu nggak bisa, bukan. Ada kala nggak suka itu karena kita memang sudah mencoba berulang kali namun tidak memberikan hasil yang signifikan, sehingga kita cenderung merasa bosan dan segala macamnya. Nah, kalau dinilai dari dua sisi yang seperti itu. Nah, ini untuk mengenal kelebihan dan kelemahan, dan kita perlu tahu dulu apa sih yang dikatakan kelebihan dan kelemahan seperti yang tadi Bunda sampaikan. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mengenal kelebihan dan kelemahan kita sendiri. Jadi kita mulai dari hal-hal kecil, dari aktivitas sehari-hari yang kita lakukan. Misalkan ya bergantung ya jenis kelamin, misalkan perempuan dan laki-laki kan berbeda nih. Kita mulai dari awal hari, misalkan kalau pagi hari kita ngapain, apakah kita orang yang mudah untuk bangun subuh, mudah untuk sholat subuh, atau kita ketika bangun pagi hari apa yang terfikirkan di pikiran kita, aktivitas apa yang pertama kali kita lakukan. Nah, laki-laki juga seperti itu. Kalau misalkan bangun di pagi hari itu apa yang kebiasaan yang dia lakukan, dan kebiasaan itu tentu ada tujuannya. Nah, ditulis misalkan untuk beberapa orang yang bisa mencatat dalam pikirannya mungkin nggak bisa ditulis, tapi kalau Anda tipe orang yang bingung ketika memikirkan sesuatu, maka Anda butuh alat tulis untuk menuliskan itu, sehingga Anda tahu betul apa yang Anda inginkan pada diri Anda. Jadi mulailah untuk
menganalisa, mendeteksi apa saja aktivitas-aktivitas sehari-hari yang dilakukan. Contoh misalkan mencuci baju dengan nyetrika gitu. Ada orang yang senang kali cuci baju gitu, tapi giliran nyetrika dia udah males-malesan, dia merasa bahwa aduh berat banget gitu ya. Tapi ada orang yang sebaliknya, dia merasa bahwa mencuci baju itu berat gitu, tapi nyetrika itu ringan gitu. Nah gitu juga misalkan bagi laki-laki mempretelin motor dengan hal-hal yang kecil, bagi dia itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang dia sukai. Tapi beberapa laki-laki itu menghabiskan waktu bagi dia itu tidak berguna gitu. Dia lebih senang hanya duduk scrolling media sosial kalau sekarang ini ya. Kalau dulu mungkin dia lebih kepada aktivitas dirinya sendiri, aktivitas personal, apakah duduk di luar rumah atau membantu ayahnya. Ini bagi pemuda-pemuda ya. Tapi kalau bagi lelaki dewasa, ya dia perlu menemukan aktivitas pemula pagi itu apa gitu yang memang membuat dia lihai dalam melakukannya gitu. Kalau misalkan yang dalam keluarga, laki-laki yang sudah berkeluarga, tentu salah satunya interaksi dia dengan anaknya dan dengan istrinya di rumah gitu. Kalau dia lihai melakukan itu mungkin satu kelebihan gitu. Dia mampu menstabilkan anaknya, dia mampu untuk membantu istrinya memanajemen anak-anak ketika pagi gitu ya. Nah itu kelebihan, itu perlu ditulis secara detail terlebih dahulu. Apa kelebihan saya dan apa kelemahan saya, mulailah dari hal yang disukai dan tidak disukai secara detail, termasuk misalkan tempat tongkrongan, termasuk model dan cara kita bekerja menyelesaikan pekerjaan kita, atau kalau mahasiswa-mahasiswi cara bagaimana kita menyelesaikan tugas-tugas kita. Kemudian apa yang muncul di pikiran kita ketika kita bertemu dengan orang-orang baru, situasi baru, atau bahkan informasi baru. Nah kalau misalkan pikiran kita itu lebih banyak condong ke sesuatu yang membuat kita tidak terdorong untuk melakukannya, karena bagi kita itu melelahkan, memberatkan, berarti itu pikiran kita cenderung ke negatif gitu, dan itu kelemahan sih. Nah kalau yang kelebihan, kita punya semangat optimisme, kita punya dorongan untuk melakukan perilaku tersebut atau menyelesaikan aktivitas tersebut. Nah ini suatu kelebihan. Kalau kita sudah menemukan itu, kita sudah bisa memetakan kelebihan ini menjadi power kita untuk kita bergerak. Nah kelemahan ini nanti akan kita gantungkan pada kelebihan ini. Jadi ketika seseorang punya kelemahan itu bukan berarti tidak bisa dilakukan sama sekali. Bisa, namun dia punya semangat, punya dorongan motivasi yang rendah, punya daya optimisme yang rendah, punya keterampilan untuk untuk mampu memanajemen, untuk mampu mengatur hal tersebut dengan baik, itu lemah gitu. Nah ini kelemahan, tapi bukan berarti nggak bisa ditingkatkan. Bisa, seiring dengan berjalannya waktu, kita bisa jadikan kelemahan ini menjadi salah satu kelebihan baru itu. Namun kelebihan ini menjadi sumber kekuatan kita supaya kita bisa menambah kelebihan-kelebihan yang lain. Nah jadi penting untuk mendeteksi apa sih yang menjadi kelemahan kita dan apa sih yang menjadi kelebihan kita. Nah setelah kita paham mana kelebihan dan kelemahan yang kita miliki, biasanya hal yang sulit untuk kita ke tahap berikutnya adalah kita mau nggak jujur dengan diri kita sendiri. Nah beberapa orang mungkin mengatakan, contoh ya, setiap ada acara keluarga saya nggak pernah bantu untuk apakah memasak atau membantu aktivitas di kegiatan keluarga tersebut. Misalkan kita hanya duduk aja ngobrol, bagi kita ya saya kan membantu untuk menjaga tamu. Membantu ya bagaimana yang kita definisikan. Nah terkadang orang-orang yang kurang bisa jujur untuk dirinya sendiri, dia akan menjadikan itu alasan bahwa saya membantu tapi yang menjaga menerima tamu gitu. Padahal pada saat itu kan acara keluarga misalkan. Kita dibutuhkan untuk ya gerak tubuh kita itu yang sangat diperlukan. Contoh misalkan ngangkat air minum atau membantu membereskan ketika piring-piring kotor, memindahkan. Jadi tidak ada wah ini perannya perempuan, ini perannya laki-laki, karena ini kan kegiatan-kegiatan bersama. Kalau kita menjadikan alasan misalkan saya kan belum bisa, pilih mana yang bisa kita lakukan. Dalam semua aktivitas tidak akan
semuanya kita tidak bisa. Tentu ada yang bisa dan ada yang sedikitnya kita bisa. Kalau kita memang tidak bisa berada pada level bisa, kita bisa berada pada level yang sedikit bisa gitu. Jadi artinya bisa kita membantu walaupun sedikit. Kita mungkin nggak ngerti cara cuci piring, tapi kita bisa angkat piring gitu. Kita mungkin nggak ngerti cara masak, tapi kita bisa mengangkat hidangan yang sudah ditaruh di wadah, kemudian hidangan itu kita letakkan di tempatnya. Dan itu hal yang sangat membantu gitu. Jadi kalau ada kita mengatakan saya sudah membantu dengan tidak membuat mereka sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan, itu artinya kita belum jujur dengan diri kita sendiri. Nah, atau kita menggunakan kata tapi, misalkan ketika kita ingin mengatakan bahwa iya ya, kenapa ya tugas saya bagi mahasiswa atau mahasiswi ya, kenapa tugas kok saya sering terlambat ya untuk menyelesaikan tugas, atau kok saya tidak merasa bahwa tugas itu penting bagi saya ya. Nanti ada di pikirannya berkata gini, ya kan wajar saja, tugasnya kan banyak, sebanyak hal lain yang saya kerjakan, tapi kan saya sudah berusaha, cuman belum bisa. Nah ini kita masih kurang jujur dengan diri kita sendiri. Nah orang-orang yang jujur akan mengatakan bahwa iya, saya masih malas untuk mengerjakan tugas saya. Ya, di sini saya belum tahu bagaimana saya harus mengatur waktu saya. Ya, di sini saya belum bisa untuk ini. Jadi ketika kita sudah jujur, kelemahan ini akan kita manajemen. Tadi kan kita udah tahu nih, ini kelebihan kita, ini kelemahan kita. Jujur itu biasanya kita untuk mengakui apa yang kurang pada diri kita. Nah, disinilah part yang mungkin sulit untuk dilakukan, karena kita cenderung ingin mendapat pengakuan termasuk pada diri kita sendiri. Maka hal yang penting untuk kita mengenal diri kita sendiri adalah bersikap jujur dan berkata jujur, baik itu dengan perkataan, dengan perbuatan, dan dengan pikiran kita sendiri. Semua itu sinkron, diterima oleh tubuh kita. Memang nggak mudah sih untuk mengakui sesuatu yang di situ menyampaikan tentang kekurangan kita gitu, atau kelemahan kita, dan kita perlu mengakuinya. Nah orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat itu dimulai dari mengakui kelemahan dia, sehingga dia tahu betul bagaimana caranya untuk membuat kelemahan ini menjadi potensi lainnya ke depan. Karena semakin dia memahami dirinya sendiri, semakin dia jujur dengan apa yang dia miliki, maka dia semakin tahu celah dan detailnya persoalan yang terjadi pada dirinya, dan dia tahu di mana menyusun strategi untuk keluar dari persoalan itu. Hal ketiga yang bisa kita lakukan setelah kita mengakui dengan tepat dan benar apa yang kita miliki, maka kita tentukan goal, tujuan. Katakanlah misalnya setiap pagi, kenapa sih saya harus membersihkan kamar saya? Kenapa saya harus bangun pagi-pagi untuk sholat subuh? Misalkan hal-hal yang seperti itu. Jadi kita harus tahu tujuan dari aktivitas kita. Kadang-kadang motivasi kita tidak terbentuk, kita tidak terdorong dengan kuat untuk melakukan atau menyelesaikan suatu aktivitas karena kita tidak punya tujuan untuk melakukan hal tersebut. Misalkan ketika kamar saya bersih, saya senang dengan kamar karena nyaman sudah. Jadi tidak berserakan sehingga semuanya tertata rapi. Apapun yang saya butuhkan, saya tidak harus mencari. Saya hanya pergi ke arah yang saya sudah tahu di mana saya tempatkan benda tersebut. Jadi lebih menghemat waktu, kemudian saya jadi tidak kelelahan menghabiskan energi untuk mendapatkan satu benda yang saya simpan. Karena berantakan itu tadi akan menghabiskan waktu, menghabiskan energi, bahkan menyita pikiran kita, ruang berpikir kita. Kita harus mengingat di mana gitu. Dan itu bukan hal yang ringan ketika itu terus-terusan kita lakukan. Nah tentukan nih tujuannya. Oh, tujuan saya membersihkan kamar untuk memudahkan diri saya, membuat saya nyaman sehingga saya lebih efisien dalam memakai waktu misalkan. Atau kenapa sih saya harus kuliah? Kenapa sih saya harus bekerja gitu? Kenapa sih saya harus sholat? Kenapa saya harus berbuat baik? Kenapa saya harus memilih lingkungan saya, menentukan lingkungan saya? Jadi setiap aktivitas yang ada dalam hidup kita, kita tanya dulu pada diri kita, apa tujuan saya melakukan ini? Kenapa saya pilih model baju yang kayak gini gitu? Apa yang saya suka dari model baju itu sehingga saya memang perlu mensupport, mendukung apa yang saya pilih gitu. Jadi kalau kita tidak punya tujuan dalam setiap aktivitas, kita akan mudah untuk digiring ke sana kemari nih. Kalau misalkan kita suka nih sama gaya baju yang seperti ini, terus teman kita bilang nggak bagus, teman kita kasih pendapat, atau
orang lain kasih pendapat, siapapun yang memberikan pendapat di luar pendapat kita gitu. Jadi di situ jadi kita terombang-ambing, kita jadi bisa goyah di situ pendiriannya. Ketika kita mau beli, kata temennya nggak bagus atau macam-macam alasannya, dan itu tidak memperkuat pendapat kita, maka tentunya kita tidak akan memilih hal tersebut, atau bahkan kita jadi bingung gitu. Bingung, saya beli atau enggak ya? Nah, kalau misalkan orang yang memberi pendapat yang berbeda dengan kita itu lebih dari satu orang, katakanlah 2 atau 3 orang ya, akhirnya kita berpikir, udahlah berarti ini nggak bagus untuk saya, udahlah saya nggak jadi beli. Nah, sampai di rumah kita nyesel, kenapa ya aku ikut-ikutan ya kok nggak jadi beli gitu. Nah, ini menyita energi mentalnya seseorang gitu loh. Padahal itu hal kecil ya, hal kecil, tapi menyita gitu. Contoh hal kecil lagi dalam memilih menu makanan. Setiap kali kadang-kadang kalau kita Bunda ke kafe atau ke warung makan gitu, mau makan apa, terserah kamu aja. Loh, yang makan kan orang tersebut, harusnya bukan terserah apa. Tanyakan pada dirinya, apa yang saya ingin makan di tempat ini gitu. Baru kita lihat, oh ini ada ini. Tanyakan pada saya, kepada diri kita sendiri, apa yang ingin saya makan di sini. Itu hal-hal kecil seperti itu akan membuat kita lebih bisa menata diri kita, menata waktu kita, dan menata pikiran kita, sehingga kita akan lebih sehat gitu. Jadi hal-hal kecil tidak menjadi persoalan. Banyak kan di antara teman-teman kita yang habis makan ngomongin, padahal kan aku mau makan ini, tapi dia suruhnya makan ini. Tadi udah ditawarin, padahal udah ditawarin, kamu mau makan apa, terserah kamu aja. Jadi nantinya pas makanannya itu tidak sesuai dengan taste-nya dia, dengan seleranya dia akan ngomong dong di luar kan gitu deh. Jadi itu menjadi persoalan hal kecil, kita jadi nggak suka sama teman kita merasa dia ngatur kita gitu. Nah, ini karena kita tidak punya tujuan, kita tidak pernah menetapkan tujuan dari setiap aktivitas kita. Padahal untuk meminimalisir semua persoalan dan meminimalisir kebosanan kita dalam melakukan suatu aktivitas, tetapkan tujuan dalam aktivitas kita. Apapun itu, kenapa saya harus menulis sih? Kenapa nggak saya dengar aja? Apa tujuan saya menulis? Setiap dosen ngomong saya nulis gitu, untuk apa? Ada teman-teman yang nggak nulis, kenapa kok saya nulis dia enggak? Apakah saya harus ikut dia? Kalau kita punya tujuan, berarti kita tahu tingkah laku apa atau aktivitas apa yang dapat mendukung tujuan kita. Jadi kita tidak akan sama dengan orang lain, karena kita punya kebutuhan kita sendiri, kita punya goal kita sendiri yang perlu kita capai. Jadi penting sekali untuk menetapkan tujuan, sehingga kita betul-betul memahami diri kita sendiri. Ketika kita sudah tahu tujuan kita, nah terkadang yang membuat kita juga membatasi diri kita adalah karena kita tidak paham batasan emosi kita. Nah, apa yang kita tidak pahami dari batasan emosi kita? Misalkan nih, kita tidak tahu apa dan bagaimana kita jadi tidak stabil secara emosi. Kita perlu mengenal apa emosi-emosi, bentuk-bentuk emosi yang dominan pada kita, terutama yang emosi negatif ya. Contoh kayak sedih, marah, bosan, cuek, acuh tak acuh gitu ya. Jadi kita perlu mengenal kita didominasikan oleh emosi atau bentuk emosi yang mana gitu dari emosi-emosi tersebut. Oh, kalau kita orang yang mudah sekali untuk marah, mudah sekali untuk sedih gitu ya. Jadi kita tahu di mana dan seperti apa bentuk emosi kita. Nah, ketika kita sudah tahu, kita tanya nih, situasi seperti apa yang memancing emosi itu keluar gitu, emosi negatif itu keluar. Nah, kita tahu betul, kalau misalkan orang seperti ini, kalau cara ngomongnya begini, ini saya pasti marah deh. Nah, deteksi hal itu. Atau kalau situasi seperti ini kemungkinan saya marah deh. Atau misalkan selesai kuliah saya yang sangat lelah, pulang ke rumah, misalkan saya diminta bantu sama saudara saya, misalkan untuk membantu dia, itu pasti saya marah gitu. Nah, apalagi kalau cara nyuruhnya itu, bantu aku dong, misalkan seperti itu, yang tidak berempati kepada kita, yang tidak bersimpati terhadap kelelahan kita, tentu kita akan marah. Nah, jadi kalau kita mengenal batasan-batasan emosi kita itu, kita akan bisa lebih menata dan menghindari situasi-situasi seperti itu. Kita bisa mengatakan misalkan kepada saudara kita di rumah, adik atau kakak, tolong ya, ini saya kelelahan. Kalaupun nanti mau dibantu, saya akan bantu setelah saya istirahat. Nah gitu. Jadi ada waktunya
kita untuk menyampaikan kepada atau mengkomunikasikan kepada orang di luar kita, ya apakah itu saudara kita, apakah itu teman kita, apakah lingkungan sosial kita ya. Jadi ketika kita menyampaikan itu, orang-orang itu akan memahami bagaimana kondisi kita, dan itu akan sangat membantu kita untuk mengelola emosi kita. Karena terkadang orang-orang tersebut bukan emosian gitu, bukan yang suka marah atau apa, tapi karena dia tidak betul-betul mengenal batasan emosinya. Nah, untuk mengenal batasan emosi kita perlu deteksi bentuk-bentuk perilaku atau bentuk-bentuk situasi. Ini dua aja, bentuk perilaku dan bentuk situasi yang memicu kita mengeluarkan emosi negatif. Nah, jadi kalau kita sudah mengenal hal tersebut, kita bisa mengatur diri kita harus bagaimana bersikap, harus bagaimana menanggapi situasi atau perilaku tersebut, sehingga kita bisa mengendalikan emosi kita sendiri. Sahabat Bunda, dalam hal kita mengenal diri kita sendiri, memang terkadang kita punya keterbatasan juga ya untuk bisa mengenal diri kita sendiri secara utuh. Jadi kita perlu mengenal diri kita dengan bantuan orang lain gitu. Jadi kita bisa menentukan orang-orang yang dapat menerima kita apa adanya. Teman-teman kita, misalkan mana teman-teman yang dapat kita sharing keberadaan diri kita, kondisi diri kita, dan dia mungkin akan menjadi salah satu orang yang membantu kita untuk menolong diri kita, memanajemen diri kita gitu. Jadi perlu kita untuk memilih dan menentukan kawan-kawan yang berada di sekitar kita. Namun beberapa orang, ketika kita misalkan merasa cocok dengan orang tersebut, ada kondisi di mana orang itu nggak merasa cocok dengan kita. It's okay, karena pola itu akan kita temukan seiring dengan berjalannya waktu. Nah, kalau misalkan yang pertama kita memilih, ternyata pada akhirnya setelah 2 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan, atau 1 tahun, teman tersebut memilih untuk tidak lagi menjadi bagian terdekat kita, nggak usah kecewa, artinya dia tidak akan mampu untuk memberikan apa yang kita butuhkan gitu. Jadi kita hanya perlu untuk mencari teman lain yang bersedia untuk membantu kita menjadi orang yang mampu mengenali orang yang berkualitas gitu. Jadi dia akan bisa memberikan feedback yang positif kepada diri kita, mampu untuk membuat kita memanajemen diri kita ketika dia mengenal kita betul-betul. Jadi jangan kecewa ketika ada teman yang setelah beberapa waktu dia memilih untuk tidak lagi bersama kita, karena pada saat itu dia tidak memiliki pola frekuensi yang sesuai dengan kita. Jadi ketika kita memaksakan, ya sama-sama kita akan kecewa, dia juga akan kecewa. Jadi penting sekali untuk kita memilih teman-teman terdekat kita atau lingkungan sosial kita sendiri. Kemudian fase terakhir yang paling penting adalah dalam mengenal diri kita sendiri dan mendukung diri kita sendiri. Terkadang kita butuh tokoh inspiratif sebagai role model kita. Jadi kepada teman-teman dan sahabat muda semuanya, pilihlah tokoh inspiratif yang menurut kamu mampu untuk kamu jadikan sebagai role model, sebagai orang yang dapat kamu modelkan, sehingga kamu bisa melihat keseharian dia, kamu bisa mengikuti atau memodelkan aktivitas-aktivitas dia, bagaimana dia memanajemen diri dia dan sebagainya. Jadi gunakan media sosial itu untuk menemukan hal-hal positif dari tokoh inspiratif tersebut. Jadikan dia sebagai role model, dan nantinya kamu akan menemukan model kamu sendiri. Dan walaupun kamu mulai dari figurnya orang lain, karena terkadang kita kebingungan ya untuk menentukan kita ke arah yang mana. Kadang kita perlu melihat beberapa tokoh. Kalau kita bisa menemukan satu tokoh yang sangat inspiratif untuk diri kita sendiri, nah kenapa tidak itu kita jadikan sebagai role model kita, dan kita mulailah untuk melakukan hal-hal kecil seperti apa yang dia lakukan. Jadi dengan begitu kita memberikan dorongan bagi diri kita dengan usaha yang besar bagi diri kita. Jadi sahabat Bunda, demikianlah beberapa hal yang bisa kita lakukan, aktivitas-aktivitas yang dapat membantu kita untuk mengenal diri kita sendiri. Saya yakin sahabat Bunda bisa mengawali dengan langkah-langkah kecil, dengan hal-hal kecil. Mungkin banyak, kalau kita bicarakan itu banyak ya, tapi ketika kita memulai itu akan menjadi habit bagi kita, menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu akan otomatis melahirkan pemahaman baru pada diri kita sendiri dan membentuk diri kita menjadi lebih kuat, lebih fleksibel dalam menjalani hidup, sehingga kesehatan mental kita juga lebih meningkat akhirnya. Tapi kalau kita tidak pernah mengawalinya karena kita berpikir itu sulit, maka itu tidak akan pernah menjadi habit. Habit itu dimulai hal-hal kecil, tidak sulit, tapi kita mau melakukan, dan kita akan menemukan kemudahan di dalam
sesuatu yang baru gitu. Jadi kesulitan itu kita temui karena kita berpikir sebelum kita melakukan. Tapi kalau kita melakukan tanpa berpikir ya, itu juga tidak baik gitu, karena nggak ada perencanaan. Namun berpikir dalam hal ini adalah menyusun, menata, membangun strategi, dan kita lakukan, bukan memikirkan akibat atau membangun imajinasi-imajinasi yang kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam aktivitas tersebut. Dan itu membuat kita tidak akan melakukan hal tersebut, karena tidak ada satu aktivitas pun yang tidak ada konsekuensinya. Semua ada konsekuensi. Namun semakin baik kita memahami diri kita, maka akan semakin baik pula kita menyusun setiap aktivitas yang kita lakukan. Maka dengan hal itu akan meminimalisir kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi pada diri kita. Karena sifatnya manusia dari hari ke hari itu perlu belajar. Belajar itu tidak harus dengan baca buku. Belajar itu bisa dengan kita berbuat. Kita menemukan dari perbuatan kita. Kita bisa menemukan dari apa yang kita rasakan. Kita bisa menyusun ulang pikiran kita, perilaku kita, pemahaman kita dari apa yang kita peroleh secara nyata. Nah, ini lebih efektif untuk merubah diri kita sendiri. Jadi ketika kita duduk, kita memikirkan apa yang saat ini kita alami, apa yang saat ini tidak beruntung pada kita, lebih baik ayo susun langkah, bangun dan gerakan tubuh kita, atur apa-apa saja yang perlu kita lakukan. Dengan begitu kamu akan menemukan diri kamu yang baru, diri kamu yang lebih hebat lagi, diri kamu yang lebih semangat lagi, dan kamu akan melihat bagaimana ruang sosial kamu juga akan terbina menjadi yang lebih berkualitas lagi. Jadi fight terus untuk hidup kamu dan jiwa kamu sendiri, sahabat Bunda semuanya, karena yang bisa memperjuangkan diri kamu hanya diri kamu sendiri. Salam untuk sahabat Bunda, kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.